Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin membawakan materi mengenai cara pemusnahan obat berdasarkan bentuk dan jenis menurut Permenkes. Perkenalkan, nama saya Philadelphia Audrey dengan NIM 20013087. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ibrahim dengan NIM 20013085. Serta perkenalkan nama saya Muhammad Aprianto Saputra dengan NIM 20013086. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai obat berdasarkan bentuk dan jenis. Dalam penggunaannya, obat mempunyai berbagai macam jenis. Semua jenis obat mempunyai karakteristik dan tujuan tersendiri. Bentuk obat ada dua, yaitu padat dan cair. Obat padat atau sediaan padat adalah sediaan yang mempunyai bentuk tekstur yang padat serta kompak. Obat padat terdiri dari serbuk, tablet, kapsul, pil, dan subkop. Sedangkan obat cair atau sediaan cair berupa suatu tebaran yang terbagi secara partikel yang tidak larut dalam suatu cairan. Sebagian mediumnya adalah air. Contoh obat cair yaitu seperti emulsi, suspensi, galenik, ekstra, immunosera, serta sirup. Selanjutnya, cara untuk memusnahkan obat. Pemusnahan obat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, jika jumlah obatnya sedikit dapat dilakukan dengan mengerus satu persatu. Tetapi jika berjumlah banyak, seperti jumlah sediaan yang ada di rumah sakit, dapat dilakukan dengan menggunakan alat insinerator. Untuk membuang sediaan yang telah berubah bentuk, dapat dibuang di tanah resapan yang jauh dari pemukiman warga atau sumur-sumur karena dapat meresap sehingga menyebabkan kerusakan dan keracunan di lingkungan sekitar warga. Baik, saya akan menjelaskan tentang kapan dimusnahkan dan siapa yang menyaksikan dan bertanggung jawab tentang obat yang dimusnahkan tersebut. Dari sumber yang saya temukan ada dua ciri-ciri obat yang dimusnahkan, yaitu obat yang telah rusak dan kadaluarsa. Obat yang telah rusak dan kadaluarsa tersebut harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaannya. Kenapa obat itu harus dimusnahkan? Karena jika obat itu sampai dikonsumsi atau digunakan, maka tubuh kita akan berdampak efek negatif seperti hilangnya zat aktif, naiknya konsentrasi zat aktif, hilangnya keseragaman kandungan zat aktif, pembentukan hasil urai yang toksik, dan menurunnya kualitas otak. Siapa sajakah yang menyaksikan dan bertanggung jawab tentang obat yang dimusnahkan tersebut? Pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak yang mengandung narkotika dan psikotropika dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Sedangkan pemusnahan obat selain narkotika dan psikotropika dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja. Pemusnahan tersebut dilakukan oleh apoteker disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di apoteker dengan cara dibakar atau cara pemusnahan lain yang dibuktikan dengan berita acara pemusnahan resep dan selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang berita acara pemusnahan obat kadaluarsa. Berita acara adalah bukti legal yang berisi pengesahan dan pernyataan dalam suatu acara. Yang dimaksud di sini ialah pernyataan dalam bentuk tertulis yang bertujuan untuk sebagai bukti legal adanya acara pemusnahan obat kadaluarsa yang dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di apotek serta Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Adapun isi dari berita acara pemusnahan obat kadaluarsa, yakni pada paragraf pertama terdapat pemberitahuan hari, tanggal, bulan, tahun dilakukannya pemusnahan obat tersebut, serta disusul dengan kata sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Dan disusul lagi dengan yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu nama apoteker atau yang menyelenggarakan pemusnahan obat tersebut. Nama apoteker, pengelola apotek, nomor SIPA, nama apotek serta alamat apotek. Kemudian selanjutnya diisi nama-nama yang menjadi saksi
sekurang-kurangnya 2, yaitu nama, NIP, serta jabatan di apotek. Selanjutnya pemberitahuan tentang telah melakukan pemesanan obat sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir, serta tempat dilakukan pemusnahan. Selanjutnya penutup, yaitu demikianlah berita acara hari ini kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab, serta berita acara ini dibuat 4 rangkap dan dikirim kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan yang terakhir untuk arsip di apotek. Pada lembar kedua terdapat daftar obat yang dimusnahkan, yaitu nama obat, jumlah, dan serta alasan pemusnahan obat tersebut. Selanjutnya di bawah terdapat nama saksi-saksi beserta NIP dan tanggal berita acara dikeluarkan, serta yang terakhir nama yang membuat berita acara, yaitu apoteker, serta nomor SIPA-nya. Demikianlah penjelasan tentang berita acara pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.